Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 5% lebih ke harga 3.340. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham BBNI masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis resisten di EMA 50 dan 150. Dengan support jika kita perhatikan saat ini berada di sekitar harga 3.100. Yang sebelumnya pada akhir Maret sempat disentuh BBNI dan mulai rebound. Garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Jadi mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 5% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat 2 hari terakhir ini asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat, melihat saham BBNI masih berpeluang untuk turun menuju daerah support di harga 3.100. Dan teman-teman harus waspada apabila dalam 1 minggu ke depan BBNI masih terus didistribusikan oleh asing dan telah turun menembus support di harga 3.100 ini, maka BBNI akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 2.800. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya tunggu apakah BBNI berhasil rebound dari harga support di 3.100. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBNI di harga atas, sebaiknya cut loss apabila harga 3.100 terlewati, atau minimal di harga 3.000. Apabila teman-teman masih pingin hold, berharap masih bisa rebound, paling tidak tunggu di harga 3.000. Apabila harga 3.000 juga terlewati, sebaiknya cut loss. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TWR. Saham TWR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 860. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham TWR masih bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di harga 900 dan daerah support berada di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 815. Dan bisa kita lihat saat ini TWR masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah TWR masih bergerak uptrend saat ini. Jadi walaupun 2 minggu terakhir ini bergerak sideways, secara jangka menengah masih bergerak uptrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 2 minggu sampai 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham TWR. Dari data yang kita dapat, saya melihat TWR masih akan bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di harga 900. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham TWR, sebaiknya hanya trading swing trade.
dan masih bisa beli apabila hari Senin depan TWR masih melanjutkan kenaikan. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat TWR masih gagal naik menembus resisten di harga 900. Karena sampai data yang kita dapat saat ini, saya melihat TWR masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten kuat di harga 900 ini. Karena bisa kita lihat, pada bulan Februari kemarin, TWR sempat menyentuh harga 900 dan gagal satu turun kembali. Dan 2 minggu terakhir ini jika kita lihat TWR telah beberapa kali berusaha break dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Dan apabila minggu depan TWR masih berusaha break dan gagal, maka TWR berpeluang untuk turun menembus support di harga 815. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TWR, sebaiknya hati-hati apabila terlihat adanya penurunan, sebaiknya take profit dulu. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% ke harga 940. Bisa kita perhatikan di grafik, 2 minggu yang lalu MNCN memang bergerak downtrend. Dan jika kita perhatikan, sempat turun menuju support di harga 800. Dan setelah menyentuh support di harga 800, MNCN mulai rebound kembali. Dan jika kita perhatikan historinya, MNCN juga sebelumnya sempat menuju harga 800 dan rebound. Dan saat ini juga rebound, jadi secara pola bisa kita lihat terbentuk double bottom. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan 5% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat 2 hari terakhir ini asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat MNCN masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 di sekitar harga 1000 sampai 1010. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MNCN di harga 800, selama masih bertahan di atas harga 800, belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Dan apabila teman-teman ingin beli saham MNCN dan trading jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas harga 800 ini, MNCN masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 1200. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry apabila MNCN masih melanjutkan kenaikan. Tapi apabila teman-teman entry pada hari Senin depan, hati-hati karena sudah dekat dengan resisten di EMA 50. Karena jika kita lihat historinya juga, sebelumnya MNCN juga sempat rebound dari harga 800 dan setelah menyentuh garis EMA 50 mulai turun kembali. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar daerah sini, resiko untuk turun lebih besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 1855. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini saham HMSP terus mengalami kenaikan. Dan saat ini telah berhasil break dari resisten di EMA 50. Dan jika kita perhatikan sudah dekat dengan resisten berikutnya di EMA 150. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai melakukan akumulasi dan jumlah akumulasinya sangat besar. Karena apabila kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan 2 minggu lalu, 2 minggu terakhir dan 2 minggu sekarang yang dilakukan akumulasi jumlahnya 2 kali lipat. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya HMSP masih berpeluang untuk naik menuju resisten di EMA 150 dan berpeluang untuk break dari resisten kuat ini. Jadi saham HMSP layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Karena apabila berhasil break dari garis 100 EMA di EMA 150 ini, maka HMSP akan mulai uptrend dan berpeluang untuk naik
menuju target terdekat di sekitar harga 2150 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP, hold saja terus karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50, peluang HMSP untuk melanjutkan kenaikan masih sangat besar. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan masih bisa entry karena masih terlihat banyaknya akumulasi yang dilakukan oleh bandar dan asing. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.